Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Alfiana dengan NIM 18080706021 dari kelas Pendidikan Kimia 6A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alkil halida. Nah, langsung saja, alkil halida adalah molekul organik yang mengandung sebuah atom X halogen yang diikat ke sebuah hibridisasi atom karbon sp3. Alkil halida diklasifikasikan sebagai primer, sekunder, atau tersier, tergantung pada nomor dari ikatan karbon yang terikat dengan halogen. Nah, faktor yang paling penting apakah alkil halida adalah primer, sekunder, atau tersier ditentukan pada bagian reaksi kimianya. Kemudian alkil halida mempunyai rumus molekul yaitu CN H2+1X dan secara resmi diperoleh dari sebuah alkana dengan mengganti atom hidrogen menjadi halogen. Titik didih alkil halida atau haloalkana ini lebih tinggi daripada alkena. Kemudian ada macam-macam alkil halida yaitu ada 4 metil halida, 1 kelompok R, 2 kelompok R, dan 3 kelompok R. Nah, alkil halida ini juga terdapat di alam, diantaranya pada organisme air laut dan air tawar. Namun lebih banyak terjadi dalam organisme air laut daripada organisme air tawar. Kemudian sifat fisik alkil halida. Alkil halida merupakan molekul polar yang lemah, ditunjukkan dari interaksi dipol-dipol karena ikatan polarnya CX, tetapi karena diletakkan pada molekul yang hanya mengandung ikatan C dan ikatan CH, ikatannya tidak mampu untuk mengikat intramolekul hidrogen. Bagaimanapun, ini mempengaruhi sifat fisika alkil halida yang diantaranya yaitu yang pertama kekuatan ikatan CX berkurang dengan bertambahnya ukuran X. Nah, energi disosiasi CX dalam halometana CH3X, CH2X menurun sepanjang deret F, Cl, Br, dan I. Nah, pada saat yang sama, panjang ikatan CX meningkat. Ikatan antara karbon dan halogen terutama dibuat oleh tumpang tindih orbital hibrid sp3 pada karbon dengan orbital p pada halogen. Dalam perkembangan dari fluorin ke iodin, dalam tabel periodik ukuran halogen meningkat sehingga menyebabkan ikatan CX lebih panjang dan lebih lemah. Nah, ikatan yang lebih kuat, ikatan yang lebih pendek ini justru yang lebih kuat daripada ikatan yang panjang. Kemudian sifat fisik alkil halida yang selanjutnya yaitu ikatan CX terpolarisasi. Nah, karakteristik utama alkil halida adalah kepolaran ikatan CX-nya. Kerapatan elektron sepanjang ikatan CX dipindahkan ke arah X, yang menyebabkan halogen membuat bermuatan parsial negatif dan karbon bermuatan parsial positif. Kemudian sifat fisik alkil halida yang C, yaitu titik didih lebih tinggi daripada alkana yang sesuai. Nah, titik didih yang tinggi dikarenakan gaya tarik kolumbik antara parsial positif dan parsial negatif pada ujung ikatan dipol CX pada keadaan cair. Nah, semakin terpolarisasi suatu atom atau kelompok, semakin kuat interaksi Londonnya dan akan semakin tinggi titik didihnya. Nah, kemudian substitusi nukleofilik. Alkil halida atau haloalkana mengandung atom karbon elektrofilik yang dapat bereaksi dengan nukleofil, zat yang mengandung pasangan elektron yang tidak digunakan bersama. Reagen nukleofilik dapat berupa ion. Proses ini disebut dengan substitusi nukleofilik, di mana reagen menyerang alkil halida dan menggantikan halida. Di sini yang pertama yaitu nukleofilik menyerang pusat elektrofilik. Nah, dalam contoh pertama ini, nukleofilik bermuatan negatif bereaksi dengan alkil halida untuk menghasilkan produk substitusi netral. Kemudian dalam contoh yang kedua, nukleofil yang tidak bermuatan menghasilkan muatan positif. Gugus yang dipindahkan adalah ion halida yang disebut dengan gugus pergi. Kemudian selanjutnya substitusi nukleofilik menunjukkan keragaman yang cukup besar. Nah, di sini terdapat beberapa reaksi dari
substitusi nukleofilik. Dalam reaksi 1 dan 2, spesies yang menyerang haloalkana adalah nukleofil oksigen anionik. Reaksi 3 menunjukkan bahwa ion halida dapat berfungsi tidak hanya sebagai gugus pergi, tetapi juga sebagai nukleofil. Kemudian reaksi keempat menggambarkan nukleofil karbon, sianida, dan mengarah pada pembentukan ikatan karbon-karbon. Sarana penting untuk memodifikasi struktur molekul. Kemudian reaksi 5 menunjukkan analog belerang dari reaksi 2 yang menunjukkan bahwa nukleofil dalam kolom yang sama dari tabel periodik bereaksi serupa untuk menghasilkan analog. Nah, kesimpulan ini juga didukung oleh reaksi 6 dan 7, namun nukleofil dalam kedua reaksi ini netral, dan pengusiran gugus pergi yang bermuatan negatif menghasilkan spesies kationik, garam amonium atau fosfonium dan masing-masing. Nah, kemudian mekanisme reaksi yang melibatkan gugus fungsi polar. Di sini ada contoh penggambaran reaksi asam basa Bronsted-Lowry menggunakan panah. Nah, panah melengkung menggambarkan pergerakan elektron. Nah, jika diperhatikan bahwa panah mulai dari pasangan elektron bebas pada oksigen dan berakhir di hidrogen dari HCl. Tidak berarti bahwa pasangan elektron bebas meninggalkan oksigen sepenuhnya. Itu hanya terjadi pasangan bersama antara atom oksigen dan atom yang ditunjuk panah. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian mendalami mekanisme substitusi nukleofilik kinetika. Yang pertama ada reaksi klorometana dengan natrium hidroksida. Kita dapat memantau laju dengan mengukur berkurangnya salah satu reaktan atau terbentuknya salah satu produk. Nah, ketika ini diterapkan, metode ini pada reaksi klorometana dengan natrium hidroksida, kita akan menemukan bahwa lajunya bergantung pada konsentrasi awal kedua reagen. Nah, misalnya menggandakan konsentrasi hidroksida, menggandakan laju reaksi berlangsung. Demikian juga pada konsentrasi hidroksida tetap. 2 kali lipat konsentrasi klorometana memiliki efek yang sama, yaitu menggandakan konsentrasi keduanya meningkatkan laju dengan faktor 4. Nah, hasil ini konsisten dengan proses orde kedua. Selanjutnya yaitu substitusi nukleofilik biomolekuler. Saat nukleofil mendekati orbital hibrid sp3 yang digunakan oleh karbon untuk mengikat atom halogen, sisa molekul menjadi planar pada keadaan transisi dengan mengubah hibridisasi pada karbon menjadi sp2. Nah, reaksi berlanjut menjadi produk, gerakan inversi selesai dan karbon kembali ke konfigurasi sp3 tetrahedral. Selanjutnya, yaitu stereokimia reaksi SN2, serangan depan dan belakang. Yang pertama ada stereospesifik reaksi SN2. Nah, di sini terdapat reaksi S2 bromobutana dengan ion iodida. Perpindahan sisi depan harus menghasilkan 2 iodobutana dengan konfigurasi S yang sama dengan substrat. Perpindahan bagian belakang harus memberikan produk dengan konfigurasi yang berlawanan. Nah, dalam reaksi tersebut ditemukan bahwa S2 bromobutana memberikan R2 iodobutana pada perlakuan dengan iodin. Nah, suatu proses mekanismenya mensyaratkan bahwa setiap stereoisomer dari bahan awal berubah menjadi stereoisomer produk tertentu yang digambarkan sebagai stereospesifik. Oleh karena itu, reaksi SN2 bersifat stereospesifik. Kemudian keadaan transisi reaksi SN2. Keadaan transisi reaksi SN2 dapat dijelaskan dalam istilah orbital. Selanjutnya yaitu konsekuensi inversi reaksi SN2. Nah, di sini terdapat
dua reaksi. Yang pertama yaitu inversi konfigurasi senyawa murni optik oleh SN2 dan yang kedua yaitu inversi ganda untuk memberikan retensi bersih konfigurasi. Selanjutnya struktur dan reaktivitas SN2 pada gugus pergi. Yang pertama, kemampuan gugus pergi adalah ukuran kemudahan perpindahannya. Perpindahan SN2 tergantung pada beberapa faktor, termasuk sifat gugus pergi, reaktivitas nukleofil, dan struktur bagian akril substrat. Nah, pada gugus pergi yang pertama yaitu kemampuan gugus pergi adalah ukuran kemudahan perpindahannya. Sebagaimana aturan umum, substitusi nukleofilik hanya terjadi ketika gugus yang dipindahkan, yaitu X, siap untuk pergi dengan membawa sepasang elektron dari ikatan CX. Kemudian selanjutnya basa lemah adalah gugus pergi yang baik. Nah, basa lemah siap menampung muatan negatif, sifat yang memungkinkan mereka meninggalkan proton dan karbon dengan relatif mudah. Di antara halida, iodida adalah basa lemah. Oleh karena itu, iodin merupakan gugus pergi terbaik dalam deret tersebut. Nah, semakin lemah gugus X sebagai basa, semakin kuat asam konjugasinya. Dengan demikian, gugus pergi yang baik adalah basa konjugasi dari asam kuat. Nah, aturan ini berlaku untuk 4 halida, yaitu HF, HCl, HBr, dan HI. Kemudian struktur dan reaktivitas SN2 pada nukleofil. Yang pertama, peningkatan muatan negatif meningkatkan nukleofilitas. Nah, dari sepasang nukleofil yang mengandung atom reaktif yang sama, spesies dengan muatan negatif adalah nukleofil yang lebih kuat, atau dari basa dan asam konjugasinya. Basa selalu nukleofilik. Yang kedua yaitu nukleofilitas menurun ke kanan dalam tabel periodik. Nah, spesies yang lebih basa adalah nukleofil yang reaktif. Akibatnya, dalam perkembangan dari kiri ke kanan tabel periodik, nukleofilitasnya menurun. Selanjutnya, struktur dan reaktivitas SN2 masih pada nukleofil, yaitu yang ketiga, solvasi menghambat nukleofilitas. Pelarut aprotik yaitu pelarut aprotik dapat menyebabkan efek solvasi berkurang. Nah, pelarut lain yang berguna dalam reaksi SN2 sangat polar, tetapi apriotik. Pelarut polar dan apriotik juga merupakan garam melalui interaksi ion dipol, meskipun tidak sebaik pelarut protik, karena mereka tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dan melarutkan nukleofil anionik relatif lemah. Kemudian, struktur dan reaktivitas SN2 pada substrat, yaitu ada 3. Yang pertama, percabangan pada karbon yang bereaksi menurunkan laju reaksi SN2. Yang kedua, memperpanjang rantai dengan 1 atau 2 karbon dapat mengurangi efektivitas. Dan yang terakhir, percabangan di sebelah karbon yang bereaksi juga dapat menghambat substitusi. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari reaksi SN2 yang telah saya jelaskan. Kesimpulannya, yang pertama yaitu nukleofilitas meningkat ke kiri atau lebih basa dan ke bawah, lebih terpolarisasi. Solvasi menghambat nukleofilitas dengan membentuk cangkang pelarut di sekitar nukleofil, terutama dengan pelarut protik. Solvasi jauh dilemahkan dengan pelarut protik. Hambatan sterik menghambat reaksi melalui substituen dan berdekatan dengan pusat reaksi. Kemudian, kemampuan gugus pergi meningkat dengan menurunnya kebiasaan L. Nah, sekian sedikit penjelasan mengenai alkil halida dari saya. Atas kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.